Halo Kartun Squad, kembali lagi bersama saya Kawira The King of Sparko. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan saya sangat fresh ingin sharing sedikit terkait dengan heart rate recovery, khususnya untuk usia 40 tahun ke atas. Sengaja saya ulas ya, spesial untuk umur 40 tahun ke atas. Tapi selain umur 40 tahun ke atas juga boleh sih, tapi memang ada permintaan daripada teman-teman untuk mengulas apa sih heart rate recovery. Oke, baik. Saat ini kita masuk ya, khususnya saya di umur 40 tahun ke atas itu tubuh ini sudah mulai memberikan sinyal ya. Kok nggak sekuat dulu lagi ya, kok nggak strong dulu, kenapa ya? Itu udah hal yang lumrah di umur 40 tahun ke atas ya. Pasti penyakit-penyakit yang terkait dengan jantung ini mulai mengintai ya. Apa sih yang dimaksud dengan heart rate recovery? HRR ini adalah selisih antara detak jantung saat kita berhenti olahraga, selisihnya dengan detak jantung pada saat 1 menit istirahat. Contohnya saya habis lari, langsung hitung heart rate-nya. Nah, dihitung berapa 1 menitnya. Setelah itu istirahat 1 menit, hitung lagi 1 menit. Nah, itulah selisihnya, itulah dinamakan dengan HRR. Detak jantung saya itu saat berlari misalnya 160 BPM. Lalu turun menjadi 132 BPM setelah 1 menit. Maka HRR saya ini adalah 28 BPM. Kan selisihnya dikurangi. Nah, ini angka ini sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena HRR ini mencerminkan seberapa cepat jantung itu dan sistem saraf ini menenangkan diri. Semakin besar angkanya ya, semakin range-nya semakin besar, itu semakin efisien sistem kardiovaskular kita. Jadi penting sekali. Nah, jadi semacam alarm otomatis lah yang memberitahu bahwasanya jantungmu baik-baik saja, kayak gitu setengah setahun. Sekarang jantung kita tuh dalam kondisi baik karena range-nya itu besar. Atau justru tidak, kalau range-nya kecil kok dari 160 cuma turun cuma berapa detik aja, waduh, ini perlu ditanyakan bagaimana kondisi kardiovaskular kita. Jadi menurut penelitian menunjukkan bahwasanya HRR yang rendah kurang dari 12 BPM beat per menit dalam 1 menitnya itu berhubungan dengan peningkatan risiko kematian akibat jantung. HRR adalah prediktor, jadi yang bisa memprediksi ya, prediktor independen dari kematian kardiovaskular. Bahkan ketika faktor lain seperti tekanan darah atau VO2 max sudah diperhitungkan, artinya HRR punya nilai tersendiri dan tidak boleh diabaikan. Itu penting kali HRR ya. Di kalangan atlet ya, HRR ini digunakan untuk memantau pemulihan tubuh, kesiapan latihan, dan bahkan mendeteksi overtraining. Jadi kalau kalian HRR kalian ternyata diselisihkan itu sampai di 25, waduh, itu udah kategori atlet, itu bugar sekali ya dalam 1 menitnya ya. Kemudian studi lain juga mengatakan bahwa HRR ini adalah indikator yang sensitif ya terhadap perubahan kondisi tubuh kita. Lalu kenapa sih penting untuk usia 40 tahun ke atas? Nah, ini yang jadi penekanan. Usia 40 tahun adalah masa transisi. Secara fisik kita masih kuat, tapi risiko penyakit mulai mengintai. Sayangnya sebagian besar studi tentang HRR ini masih fokus pada atlet saja ya, belum tentang atau pasien jantung. Sementara untuk kelompok yang usia aktif menengah justru luput dari perhatian ini. Padahal HRR itu bisa menjadi indikator sederhana loh untuk membuktikan betapa praktis dan bergunanya HRR ini. Dilakukanlah studi kecil yang rutin berlari 3 sampai dengan 4 kali dalam seminggu. Kemudian saya mengukur HRR secara manual selama 2 minggu berturut-turut. Kemarin saya coba pada tanggal 1 Mei ya, udah lama ini sih ya saya lakukan. Itu heart rate maksimal saya itu di 158. HR saya hitung itu 158. HR 1 menitnya itu di 130. Dan HRR-nya itu 28. Kemudian rasa lelah saya itu pernah range di 6, di angka 6 ya. Ya, sedang lebih sedikit lah. Dan tanggal 2 Mei saya lagi juga lari, kemudian saya hitung ya. Selesai latihan saya hitung 161, tunggu 1 menit saya hitung lagi jadi 135, maka selisihnya adalah 26. Udah baru tanggal 4 Mei saya coba HR-nya pada saat selesai latihan itu lebih tinggi lagi 164. Kemudian HR setelah 1 menitnya saya hitung 136. Nah, di sini HRR-nya pengurangannya, recovery-nya tuh
di angka 28. Dari sinilah, dari data ini, hasil rata-rata HRR setelah saya hitung tiga-tiganya 26,1. Ini termasuk dalam sangat baik menurut saya, karena saya juga ngecek itu sangat baik. Bahkan rasa lelah yang tinggi atau jarak tempuh bervariasi, HRR saya tetap tinggi. Nah, dari simpulan ini apa sih artinya? Artinya bahwasanya jantung saya itu pulih dengan cepat. Lagi bisa lagi genjot lagi turun lagi. Ya itu dia pemulihannya itu cepat sekali. Jadi tubuh saya ini secara kesiapan ini bagus untuk latihan berikutnya. Kemudian sistem saraf parasimpatik ya, bagian yang menenangkan tubuh itu bekerja dengan baik. Kemudian selain itu HRR itu bisa diukur dengan cara menghitung denyut nadi yang saya berikan tadi, di leher, di pergelangan tangan, ya menghitung selama 15 detik juga, lalu kalikan 4 bisa juga, 1 menit langsung bisa ya. Ulangi lagi istirahat 1 menit, setelah itu hitung lagi, gitu aja, simple, nggak butuh alat sih sebenarnya. Ya metode ini bisa dilakukan oleh sendiri, oleh siapa saja di rumah, setelah jogging, setelah renang, setelah lari, latihan ringan, ya, murah, mudah, ya gampang lah ya. Nah, kemudian mengapa sih HRR ini lebih relevan dari kalori? Karena banyak aplikasi kebugaran yang menampilkan jumlah kalori yang terbakar ataupun langkah harian, tapi sayangnya data ini tidak selalu mencerminkan ya seberapa sehat jantung kita. Kalori terbakar bisa menipu. Kenapa? Misalnya saat berlatih dalam suhu yang tinggi, tubuh membakar banyak energi, tapi belum tentu jantung kita itu pulih dengan baik. Jadi HRR di sisi lain menunjukkan bagaimana tubuh kita itu benar-benar merespon dan pulih dari stres fisik. Ya bisa jadi petunjuk yang dini atau petunjuk awal tentang kelelahan, tanda overtraining, ataupun bisa justru memotivasi bahwa tubuh kita masih takut. Jadi kayak early warning itu loh, kayak gitulah. Bagus sekali ya. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah HRR itu bukan tanpa batasan, tapi ya bisa dipengaruhi juga oleh kualitas tidur kita. Bagaimana kualitas tidur kita kemarin, tingkat stres juga berpengaruh, hidrasi bagaimana, apakah cukup dengan asupan cairan atau apa, itu berpengaruh juga. Dan terakhirlah konsumsi kafein ataupun obat-obat tertentu itu berpengaruh terhadap HRR kita. Jadi saat mencatat HRR sebaiknya konsisten dalam waktu, itu yang pertama. Kemudian kondisi pengukuran, kemudian jangan dibandingkan antara pagi dan malam atau setelah lari dengan setelah angkat beban, itu beda, konteksnya berbeda. Jadi harus dipahami dari hal tersebut. Apalagi oleh komunitas kebugaran 40 tahun ke atas mungkin nggak terlalu care lah. Nah sekarang kita harus care terhadap HRR ini ya. Pesan saya penting ini buat kalian semuanya, bosnya bukan hanya tentang seberapa keras kita berlatih, tapi seberapa cepat tubuh kita pulih setelahnya. Hari ini atau besok setelah jogging coba ukur detak jantung. Coba pakai ini boleh. Selama 1 menit pantau, lihat polanya bagaimana, HRR itu konsisten atau enggak, atau naik turun. Bila menurun drastis, mungkin tubuh kita itu butuh istirahat. Itu bagus sekali nih HRR ini kalau kita paham ya. Ingat, di usia 40 tahun ke atas tujuan utamanya bukan hanya kecepatan, otot besar ataupun bagaimana ya, tapi daya tahan dan kualitas hidup yang jangka panjang yang kita utamakan. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat informasi ini. Carlton Tactical, always forceful. Carlton Sport, style to win.